Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan katakan supaya kita saling berbagi kasih, saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan. Bila kita mengaku dosa-dosa kita, betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang telah difirmankan pada saat ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan segala janji Tuhan boleh kita nikmati. Mujizatnya selalu terjadi dalam kehidupan kita. Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari saudaraku, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengikuti ibadah online sore hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai jemaat-jemaat-Mu. Engkau membimbing kami. Kami mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, berkati pemimpin pujian, juga berkati pemain musik. Engkau berkati kami semua Tuhan, untuk muji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya dapat menjadi dupa yang harum di depan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sebentar kami akan mendengar sabda dan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria. Hari ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyelamatkan kami dan menyehatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memberkati kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat yang indah, saat yang luar biasa. Kita jumpa lagi di ibadah online pada saat malam hari ini. Banyak mujizat yang kita alami, tapi seringkali kita lupa bersyukur. Tapi pada saat ini, mari kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau datang pada saat ini kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita mau beribadah pada saat malam hari ini. Terima kasih, syukur Yesus. Tuhan, Kau memilihku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu
Seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami tidak mensyukuri Tuhan segala apa yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami justru jauh dari-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Sehingga sampai detik ini kami boleh hidup, boleh menikmati segala mujizat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bila kami saat ini yang datang kepadamu Tuhan, senantiasa merasa berkat-berkat yang luar biasa, yang sakit boleh disembuhkan pada saat ini. Yang kesusahan Tuhan akan berikan penghibur. Dan yang mengalami kekurangan Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Ampuni seringkali kami meninggalkan Engkau Yesus. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau ajaib luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online, sehingga kami boleh memiliki rasa syukur kami dan kami boleh bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Haleluya. Sembuhkan mujizat di dalam hidup
mengikat kita karena kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama mari kita menyiapkan diri kita. Biarlah kita mengaku dosa-dosa kita. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang telah difirmankan pada saat ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan segala janji Tuhan boleh kita nikmati. Mujizatnya selalu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama. Dan aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam angkatmu ya
Shalom, selamat sore jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita masih melanjutkan pelajaran dari Selasa yang lalu. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur, Kau berikan kesehatan, Kau berikan ketaatan, Kau berikan kepada kami kasih karunia sehingga kami dapat beribadah. Tuhan, kirimkan firman-Mu agar menguatkan iman percaya kami dan kami tetap menjadi saksi-saksi-Mu yang berbuah lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Selasa yang lalu kita belajar tentang kita sudah dipilih oleh Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Allah telah memilih kita, lalu menjadikan kita sebagai jemaat. Ada yang ditempatkan di gereja A, ada yang ditempatkan di gereja B, ada yang ditempatkan di gereja C, dan sebagainya. Lalu tujuan Allah menempatkan kita supaya kita berbuah lebat. Dan kalau kita berbuah, doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang namanya iblis tetap iblis. Dia tidak berhenti untuk mengacaukan program-program Allah. Contoh, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, iblis berbisik kepada Hawa. Dan itu berkelanjutan. Yang namanya tugas iblis ya tugas iblis. Yang perlu kita waspadai. Maka tema hari ini hati-hati dengan bisikan iblis. Namanya bisikan. Bersuara tetapi tidak kedengaran orang lain. Orang-orang tertentu yang lengah itulah yang menjadi sasaran bisikan iblis. Jadi iblis kepingin jemaat itu kacau. Memakai orang-orang tertentu yang lengah. Mereka mulai memiliki kesombongan. Mereka mulai mencari teman-teman. Membentuk kelompok-kelompok. Supaya jemaat pecah. Maka hati-hati, sejak zaman dulu sampai sekarang bisikan iblis itu sangat hebat. Sehingga banyak gereja pecah. Hanya masalah yang sepele, bukan masalah yang gede, masalah yang sepele. Nah, Rasul Paulus mengingatkan melalui 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi iblis membuat kubu-kubu, iblis memberikan keangkuhan-keangkuhan hidup. Rasul Paulus yang merobohkan, membawa jemaat. Apakah kamu jemaat A, B, C, D tidak pandang bulu, supaya mereka itu takluk kepada Kristus.
Nah, kita jemaat yang berada di GBS Haleluya ini termasuk mendapat pesan ini. Supaya setiap jemaat itu takluk kepada Kristus. Bahkan kalau kita perkecil, supaya tiap pribadi itu takluk pada Kristus. Nah, ayat ini yang harus kita pegang, kita jadikan landasan supaya kita bertumbuh. Takluk kita pada Kristus ini tumbuh. Bahkan kita taat pada sabdanya. Tidak cukup takluk pada Kristus, tetapi kita taat pada sabda Kristus. Pertanyaannya, apakah jemaat yang sudah sadar? Apakah jemaat yang sudah sesuai dengan firman Tuhan ini tidak diganggu oleh iblis? Siapa bilang namanya iblis tetap iblis? Dia berusaha, dia mati-matian supaya ada orang yang lengah, ada orang yang jauh, tiba-tiba menjauh dari Tuhan. Yang namanya iblis tetap iblis. Itu perlu kita garis bawahi, itu perlu kita catat supaya kita tidak masuk dalam perangkapnya. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab lo yang ngomong. Sehebat apapun kesadaran bahwa iblis ada di sekeliling kita ini harus benar-benar kita mengerti. Dia keliling terus. Dia berusaha untuk menjatuhkan orang yang sudah percaya. Membuat jemaat yang solid menjadi jemaat yang kacau, menjadi jemaat yang terpecah belah. Siapa yang tidak sadar, dialah yang akan ditelannya. Maka tugas jemaat, ayo kita saling menjaga. Tugas jemaat, jangan cepat-cepat ambil keputusan yang salah. Kita mendengar suara jemaat seperti ini, benar enggak ya? Kita melihat jemaat yang seperti ini, benar enggak ya? Jangan langsung kita putusi, jangan langsung kita hakimi bahwa akulah yang paling benar. Tuhan katakan supaya kita saling berbagi kasih, saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan. Seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu kumpul terus. Mereka saling berbagi yang baik. Sehingga 3.000 orang terus berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, berdoa bersama, melakukan aktivitas bersama tanpa curiga mencurigai. Di situ pun iblis ada, tetapi jemaat waspada. Maka 2 Korintus 10 ditutup dengan peringatan yang harus kita perhatikan baik-baik. 2 Korintus 10 ayat 17 dan ayat 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang
yang dipuji Tuhan. Ayat 17 dikatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah itu memiliki kelebihan. Barang siapa lebih dari teman lain, jangan menyombongkan diri. Jadi contohnya supaya kita ini tetap aman, kalau kita ini memiliki kekayaan, diizinkan untuk memiliki kekayaan lebih dari teman lain. Jangan sampai kita ini menyombongkan diri. Karena harta yang sedemikian banyak itu hanya titipan dari Tuhan. Kita diizinkan untuk menggunakan, tetapi itu titipan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang memiliki talenta lebih dari yang lain, jangan cepat-cepat menyombongkan diri. Sebab talenta itu dari Tuhan. Ya, ada yang ahli musik, merasa aku lebih dari yang lain. Stop. Jangan seperti itu. Kamu diberi kepintaran itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani gereja. Jadi kalau ada suara-suara sumbang, yang penting aku melayani Tuhan. Ada yang menjadi leader, ada yang menjadi singer, ada yang menjadi petugas-petugas yang lain. Ingat, itu talenta dari Tuhan. Jadi Tuhan berhak loh. Kalau kamu sombong, ingat Raja Nebukadnezar. Dia seorang raja yang pintar, dia seorang raja yang kaya. Dalam waktu detik, dia gila. Dan dia tidak tahu siapa dia, siapa yang ada di dekatnya dan sebagainya. Hal ini yang harus kita sadari. Jangan ada yang memegahkan diri untuk kesombongan diri pribadi. Tuhan ingin bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan ayat yang ke-18 mengatakan bahwa tidak perlu kita mencari dipuji orang lain, menunggu dipuji orang lain dengan kehebatan kita. Tetapi berbahagialah kalau engkau dipuji oleh Tuhan. Sebab kalau kita dipuji oleh Tuhan, berarti karakter kita, tutur kata kita, tindakan kita, itu sudah terkontrol dengan rapi. Dan hanya nama Tuhan yang kita permuliakan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, dia adalah orang yang dipuji oleh Allah. Sampai namanya dipakai untuk menjadi nenek moyang Yesus Kristus dalam silsilah. Luar biasa. Seperti Musa dipuji oleh Allah, diizinkan untuk membawa orang 2 juta di padang gurun. Besarnya Musa bukan karena aku hebat, tetapi karena Allah memberi kesempatan, dan kesempatan itu dipakai dengan baik. Mari Bapak Ibu sebagai jemaat, Tuhan sudah memilih. Pilihannya Tuhan supaya kamu menjadi pelayan-pelayanku yang berbuah, yang menghasilkan. Supaya banyak orang yang bertobat, melihat karaktermu, melihat keterampilanmu, melihat kebisaanmu, melihat kekayaanmu, dan seterusnya. Biar Tuhan
yang memuji kita, bukan kita biar dipuji oleh sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pelajaran yang sulit untuk kami terapkan karena iblis berseliweran di antara kami. Namun kami percaya Engkau tetap memagari kami sehingga kami terus berjalan di dalam pagar keselamatan, di dalam pagar firman yang Kau ajarkan, sehingga kami dapat terus bercerita tentang hebatnya Engkau di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, Indonesia telah bebas COVID. Tetapi karena musim kemaraunya cukup panjang, banyak debu yang berterbangan. Banyak virus yang dibawa, terutama flu, sakit perut, sakit mata. Maka bijaksana kalau kita di luaran tetap memakai masker. Yang kedua, doakan agar ibadah online terus jalan. Doakan kru supaya sehat, doakan kru supaya tetap semangat, alat-alat tetap awet. Dan saya minta Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, dan tolong di share. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ibadah umum, dan sesudah ibadah umum ada ibadah kaum muda remaja. Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan GBIS Haleluya Palur dapat ikut dengan jadwal yang sudah ditentukan. Cukup sekian pengumuman. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah online ini dengan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami mohon untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak, urapi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari surga, pimpin Bapak Jokowi dalam tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, pimpin berkati hamba-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan. Agar Bapak Menteri dapat menunaikan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Bapak, TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kami mohon belas kasihan untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya, supaya anak kami Kau jamah dengan kekuatan yang sempurna sehingga dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menyaksikan kemurahan
Kami juga mohon Arin yang telah kau jamah tumornya, saat ini tulang-tulangnya kau jamah agar kuat untuk berdiri, untuk berjalan. Engkau juga jamah Ibu Gito dengan kaki-kaki yang kau kuatkan sehingga Bu Gito dapat beraktivitas tanpa mengalami kelemahan yang lain. Kami juga berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, agar Pak Petrus Sutrisno dapat beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda dan Ibu Setyo Purnomo, jamah Tuhan, agar sehat dapat mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Ibu Petrus Sutrisno, Engkau telah menjamah Bapak Sriyono. Mereka tinggal menunggu tambahan kekuatan daripadamu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah buka tingkap-tingkap langitmu dan Kau curahkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.